Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang kami hormati, apa kabar? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, atas izin pimpinan, izinkanlah saya untuk menyampaikan sosialisasi tentang tata tertib belajar dari rumah atau PDR SMP Negeri 277 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan apa saja isi tata tertib ini, saya ingin menyampaikan pertama bahwa tata tertib ini dibuat tentunya dengan tujuan agar pelaksanaan belajar dari rumah berjalan sesuai dengan harapan, berjalan dengan tertib, sesuai dengan tujuan harapan kita semua. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan tata tertib ini tentu dukungan orang tua wali serta kerjasama orang tua wali sangat diharapkan untuk mendukung bagaimana agar tata tertib PDR ini sehingga anak-anak dapat mengikuti atau melaksanakan belajar dari rumah dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kami berharap Bapak Ibu semua berkenan meluangkan waktu untuk menyimak dan mengikuti tata tertib ini, mengikuti sosialisasi tata tertib ini dari awal hingga selesai agar memperoleh informasi yang lengkap dan dapat memahami tata tertib PDR atau daring dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa saja isi tata tertib ini? Yang pertama adalah dasar hukum. Ada beberapa landasan atau dasar hukum yang kami gunakan di dalam menyusun tata tertib PDR. Yang pertama adalah Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang kedua, Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3692-FPK-A-AK-2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus DC atau COVID-19. Yang ketiga adalah Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus DC 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian yang keempat, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kelima, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Keenam, Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 tentang pemberlakuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketujuh, Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang belajar dari rumah atau PDR yang bermakna dan menyenangkan pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang kesembilan, Surat Edaran Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Nomor 65/SE/2020 tentang program kuota internet. Yang kesembilan adalah hasil rapat kerja sekolah kami SMP Negeri 277 Jakarta pada tanggal 21 Juni 2021. Bapak Ibu sekalian, kemudian isi tata tertib yang kedua adalah kewajiban. Selama belajar dari rumah atau PDR, peserta didik atau siswa wajib mengikuti pembelajaran daring dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1.
1. Mengisi daftar hadir kesiapan PTR secara online pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat. Ini dinamakan daftar hadir pra PTR sebagai bentuk persiapan mengikuti PTR. Jadi pagi hari anak-anak sebelum mengikuti PTR wajib mengisi daftar hadir pra PTR sebelum pelaksanaan di PTR. Kemudian yang kedua, mengikuti KBM secara daring selama belajar dari rumah mulai pukul 6.30 hingga 12.00 WIB. Nah, istirahat sesuai jadwal PTR. Yang ketiga, menggunakan pakaian seragam harian sekolah selama PTR. Keempat, mengisi daftar hadir tiap mata pelajaran dengan menggunakan daftar hadir siswa berbasis tugas. Yang kelima, mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berfungsi dengan baik 10 menit sebelum PTR dimulai. Jika tidak ada kuota atau mengalami kendala lainnya, segera dikomunikasikan kepada wali kelas atau guru mata pelajaran. Jadi nomor 5 ini diharapkan apabila ada kendala, orang tua atau anak itu sendiri perlu berkomunikasi dengan wali kelas atau guru mata pelajaran. Keenam, mengerjakan tugas dan atau mengirimkan tugas sesuai jadwal PTR pada hari yang sama. Jika terlambat karena sesuatu hal, agar memberitahukan kepada guru yang bersangkutan secara online. Yang ketujuh, merespon guru yang menghubunginya baik melalui WA atau telepon sebagai bentuk keaktifan. Nah, jadi ini tentunya diharapkan anak-anak tidak boleh masa bodoh kalau dihubungi gurunya, tapi harus merespon. Kedelapan, menggunakan nama lengkap pada nama WA atau di Google Classroom atau di Google Meet atau media platform lainnya yang dapat digunakan dalam kegiatan PTR. Jadi nama lengkap, jangan pakai singkatan, jangan nama samaran ya, tapi nama lengkap sesuai dengan daftar nama yang ada di daftar kelas masing-masing. Jadi nomor 8, menggunakan nama lengkap pada nama WA, Google Classroom, Google Meet atau media platform lainnya yang dapat digunakan dalam kegiatan PTR. Jadi anak-anak diharapkan namanya nama lengkap, tidak nama samaran atau nama singkatan. Kemudian nomor ke-9, mematuhi protokol kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar di rumah. Ke-10, mengikuti kegiatan belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan HP atau laptop atau media lainnya yang bisa digunakan untuk mengikuti PTR. Kemudian ini catatan, bagi siswa yang ada kendala tidak mampu mengikuti pembelajaran daring agar melaporkan kepada pihak sekolah, ya, kepada sekolah berarti pada wali kelas, dan baginya diwajibkan mengikuti pembelajaran luring. Penetapan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin 1 setelah dilakukan survei kelayakan oleh tim sekolah atau wali kelas melalui surat keputusan kepala sekolah. Jadi di antara atau ada apabila ada di antara putra-putri Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti daring, yang betul-betul ada kendala tidak mampu dan lain sebagainya, itu nanti disurvei oleh sekolah, oleh tim sekolah atau oleh wali kelas, kemudian ditetapkan oleh kepala sekolah berapa orang yang tidak mampu mengikuti pembelajaran daring sehingga dapat pelayanan. Nah, ini nomor 3, pemberian pelayanan siswa yang pembelajaran secara luring dilakukan dengan cara siswa mengambil sendiri di sekolah sesuai jadwal PTR. Nah, jadi kalau ini Bapak Ibu tanya, lah bagaimana kalau anak saya nggak berani, ya tentu Bapak Ibu lebih tahu kondisinya anak-anak. Kemudian isi tata tertib PTR yang ketiga adalah larangan. Selama belajar dari rumah atau PTR, peserta didik atau siswa dilarang: pertama, bermain atau melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak ada hubungannya dengan PTR selama PTR berlangsung. Yang kedua, mengucapkan atau menulis kata-kata kotor dalam percakapan atau menulis di Google Classroom, Google Meet atau grup WA dan atau media sosial lain yang digunakan dalam PTR.
Larangan yang ketiga adalah mengganti nomor HP atau akun tanpa pemberitahuan kepada wali kelas atau guru mata pelajaran. Nah, ini dilarang kalau anak-anak berganti nomor HP atau akun tanpa pemberitahuan, jelas guru akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi atau untuk memberikan tugas melalui apa kalau ada ganti akun atau HP tidak memberitahu. Jadi ini jangan sampai ada putus komunikasi gara-gara mengganti nomor HP. Maka di sini dilarang mengganti tanpa pemberitahuan kepada wali kelas atau guru mata pelajaran. Keempat, mengirim gambar, foto, video yang mengandung pornografi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, isi tata tertib BDR daring yang berikutnya adalah sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib BDR diberikan dengan sistem poin berupa poin negatif sebagai berikut. 1. Tidak menggunakan seragam harian ketika BDR 5. 2. Tidak mengisi daftar hadir online pra BDR di pagi hari 4. Tidak mengikuti BDR tiap mata pelajaran sesuai jadwal tanpa alasan yang sah dan jelas 2. Jadi kalau anak-anak putra putri Bapak Ibu sudah absen pagi yang disebut pra BDR ini, maka berikutnya harus mengikuti belajar dengan Bapak Ibu guru. Maka di sini kalau tidak mengikuti BDR tiap mata pelajaran sesuai jadwal tanpa alasan yang sah dan jelas, diberi poin negatif 2. 4. Tidak mengisi daftar hadir BDR tiap mata pelajaran, diberi poin negatif 4. 5. Tidak menyerahkan tugas BDR tanpa informasi 5. 6. Menyerahkan tugas terlambat tidak pada hari yang sama tanpa informasi, poin negatifnya 2. Ini Bapak Ibu sekalian harus diperhatikan di sini. Menyerahkan tugas lambat tidak pada hari yang sama tanpa informasi, ya, tanpa informasi. Kalau ada informasi ya tentu tidak kena poin negatif, maka harus ada informasi bila terlambat menyerahkan tugas. 7. Tidak merespon ketika dihubungi baik di telepon atau di chat melalui WA 2. Nah, tentu di sini tidak meresponnya itu tentu nanti ada alasan, maka Bapak Ibu putranya walaupun terlambat merespon tetap harus merespon bila dihubungi di telepon atau di chat melalui WA. Kemudian 8. Mengganti nomor HP atau akun BDR tanpa informasi terlebih dahulu kepada wali kelas, diberi poin negatif 2. Nah, di sini maka tidak boleh sembarangan mengganti nomor seenaknya atau akun tanpa informasi. Tadi saya jelaskan di depan bahwa bila mengganti nomor HP atau akun tanpa informasi akan mempersulit komunikasi guru dengan siswa. Kemudian yang ke-9, sanksinya adalah mengucapkan atau menulis kata-kata kotor dalam media sosial yang digunakan dalam BDR, diberi poin negatif 2. 10. Bermain di luar rumah saat BDR, poin negatifnya 2. Mengirim gambar, foto, video maksud tadi video pornografi, ya Bapak Ibu, di media sosial itu diberikan poin negatif 5. Ini kategori kalau pembelajaran luring tatap muka itu pelanggaran berat 55. Makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, isi tata tertib berikutnya adalah penghargaan. Bagi peserta didik siswa yang berprestasi diberi penghargaan poin positif seperti tertera di bawah ini. Internasional 75, nasional 50, provinsi 40, kabupaten kota administrasi 30, kecamatan 20, sekolah 15, peringkat 10 besar nilai rapot tiap semester 15, kehadiran BDR, ya maksudnya kehadiran BDR Bapak Ibu ya, 100% tiap bulan, diberi nilai poin positif 10. Kemudian menjadi wakil tim peserta lomba diberi poin positif untuk tingkat internasional 30, nasional 25, provinsi 20, administrasi 15, kecamatan 10, tingkat sekolah 5. Kemudian yang ke-10, nilai tertinggi mata pelajaran ulangan umum baik PAS, penilaian akhir semester atau PAT, penilaian akhir tahun diberikan poin positif 5. Kemudian menghadiri kegiatan sekolah secara virtual itu 5. Jadi maksudnya nomor 11 ini bila Bapak Ibu putra-putrinya diundang oleh sekolah melalui virtual, misalnya kegiatan literasi atau numerasi,
ya oleh guru pembina untuk mengikuti kegiatan tersebut secara virtual diberi poin positif 5. Kemudian menjadi petugas kegiatan sekolah secara virtual, poin positifnya 5. Jadi kalau ada putra-putri Bapak Ibu menjadi petugas kegiatan sekolah secara virtual, diberikan positif nilai poin positif 5. Kemudian setiap siswa yang melakukan kegiatan positif atas dasar rekomendasi wali kelas diberikan surat keterangan dan sesuai dengan kriteria yang disetujui oleh kepala sekolah atau diwakili wakil kepala sekolah staf setelah mencapai poin negatif 75. Jadi kalau nanti misalnya di antara putra-putri Bapak Ibu ada poin negatifnya terpaksa sampai negatif 75, maka nanti akan dilakukan pembinaan, antara lain siswa harus melakukan kegiatan positif, itu pun atas dasar rekomendasi dari wali kelas. Kemudian catatan poin penghargaan poin positif yang diraih akan ditambahkan ke poin pelanggaran poin negatif sehingga jumlah poin pelanggaran dapat berkurang kecuali untuk pelanggaran berat. Jadi misalnya putra-putri Bapak Ibu punya poin negatifnya misalnya ada 25 misalnya. Karena melakukan perbuatan positif misalnya dari kehadiran 1% tiap bulan ya dan PDR itu poin positif 10, maka tadi yang poin negatif 25 dikurangi 10 ya, karena dapat poin 10 sehingga poin negatifnya berkurang menjadi sekarang menjadi 15. Jadi tadi negatif 25 karena ada positif 10 maka menjadi poin negatifnya sehingga sisa 15. Nah, kecuali pelanggaran berat. Nah, kalau tadi pelanggaran berat itu yang sampai 55 itu tidak bisa ditambahkan karena sudah berat. Untuk itu jangan sampai terjadi anak-anak melakukan pelanggaran berat ya. Ringan saja nggak boleh, apalagi yang berat. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Tindak lanjut pembinaan terhadap siswa yang melanggar tata tertib PDR adalah sebagai berikut. Bagi siswa yang poin negatifnya mencapai 25, orang tua wali dipanggil oleh kelas. Jadi nanti kalau sudah dikumulatifkan anak atau putra-putri Bapak Ibu poin negatifnya 25, maka Bapak Ibu akan dipanggil oleh wali kelas. Jika mencapai poin 50, poin negatif 50 dilakukan home visit atau kunjungan rumah atau orang tua wali dipanggil ke sekolah oleh guru BK. Bila mencapai poin negatif 75, orang tua wali dipanggil oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk dilakukan konferensi kasus bersama tim kesiswaan, wali kelas, dan guru BK untuk menentukan langkah pembinaan selanjutnya. Nah, jadi kalau andaikan putra-putri Bapak Ibu poin negatifnya 75, nanti Bapak Ibu juga dipanggil oleh wakil kepala sekolah. Kemudian diadakan konferensi kasus bersama tim kesiswaan, wali kelas, dan guru BK bagaimana ini diapakan putra-putri Bapak Ibu tindakan pembinaan selanjutnya. Itu nanti bagaimana hasil dari rapat tersebut. Kemudian bila mencapai poin 100 poin negatif, siswa dikembalikan kepada orang tua wali, diadakan musyawarah dengan orang tua wali dan pengurus komite. Nah ini tentu jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu mencapai poin negatif 100. Oke, untuk itulah harus dihindari pelanggaran yang mengandung nilai-nilai poin negatif tadi. Kemudian catatan pemanggilan orang tua sedapat mungkin dilakukan daring ya. Pertemuan dengan orang tua wali diupayakan dilakukan secara daring dengan cara video call atau dengan Zoom meeting atau dengan media sosial lainnya. Bila dengan cara daring ada kendala, maka dilakukan pemanggilan secara luring dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kembali nomor 1, jadi Bapak Ibu nanti diusahakan andaikan perlu dipanggil oleh pihak sekolah ini secara daring ya. Suratnya difoto oleh wali kelas atau guru mata pelajaran atau guru BK atau guru pembina yang lain bila ingin memanggil Bapak Ibu, jadi foto, kemudian surat tersebut dikirim ke Bapak Ibu melalui WhatsApp anak-anak atau WhatsApp Bapak Ibu, mungkin nanti sudah dibuat oleh Bapak Ibu wali kelas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang belum tercantum dalam tatip ini tentu akan dibuat kemudian melalui forum rapat dewan guru atau karyawan dengan komite sekolah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni
kepala sekolah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2021. Kepala sekolah tertanda Dr. Andes Didin Saripudin MPD, NIP 19620705 194031008. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga putra putri Bapak Ibu semua sukses di SMA Negeri 277 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.